sejahtera bagi kita semua. Saya Saina Bruginting dari kelas D, jurusan Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membahas tentang materi yang belum dipahami teman saya, yaitu Tiana Mora 1, Ruang Lingkup Ilmu Politik menurut Conley Hadilon. 2, Peranata sosial yang ada pada sosiologi. Dan ketiga, materi yang belum dipahami oleh Magdalena yaitu hakikat ilmu. 1. Ruang lingkup ilmu politik. Ilmu politik itu merupakan cabang ilmu sosial, membahas mengenai teori dan praktek politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Menurut Conley Hadilon, ruang lingkup politik memiliki wawasan, pemikiran, dan kegunaan. Conley mengungkapkan 9 bidang gerapan ilmu politik, yaitu 1. Teori politik. Misalnya, demokrasi merupakan salah satu tipe dari teori politik, yaitu tentang bagaimana kekuasaan diperoleh dan bagaimana masyarakat diorganisir. Kedua, yaitu partai-partai politik. Contohnya itu seperti Partai Nasdem yang berdiri di Indonesia. Yang ketiga, administrasi negara. Contohnya itu tata cara pemberian layanan kepada masyarakat. 4. Hukum internasional dan politik internasional, yaitu contohnya seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum bisnis. Dan politik internasional, perjanjian ekstradis, dan ASEAN, dan PBB. 5. Organisasi internasional, contohnya itu seperti keluarga, rumah sakit swasta, organisasi pemuda. 6. Pendapat umum dan propaganda, contohnya itu seperti TVRI, media yang digunakan sebagai alat komunikasi pemerintah dengan menyampaikan mengenai kebijakan pemerintah pada rakyat Indonesia. Ketujuh, yaitu perbandingan politik. Contohnya itu seperti politik Indonesia dengan politik Australia yang sangat berbeda cara dijalankannya di Indonesia. Ke-8, yaitu pemerintah pusat dan daerah. Contohnya itu seperti DPR, MPR, dan pemerintah daerah. Ke-9, hukum tata negara dan hukum, yaitu contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan lain-lain. Kedua, yaitu peranata sosial yang ada pada sosiologi. Pengertian peranata sosial yaitu sistem yang mengatur tata perilaku dan hubungan yang berfokus pada segala aktivitas kompleks dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya itu seperti di Indonesia, yaitu untuk mendirikan sebuah keluarga pastinya sangat berlaku sistem nilai dan norma bahwa laki-laki harus menikahi perempuan dalam membentuk suatu keluarga. Peranata sosial juga memiliki fungsi yaitu untuk menyadarkan seluruh anggota masyarakat agar berperilaku baik dalam masyarakat, seperti menjaga keharmonisan sosial dan berinteraksi dengan masyarakat. Kedua, itu jenis peranata sosial pada sosiologi, yaitu 1. Peranata keluarga. Setiap keluarga memiliki nilai dan norma sendiri, yaitu misalnya di Indonesia, pernikahan menjadi pintu masuk dalam membentuk keluarga. Tidak sama dengan negara asing yang dalam membentuk keluarga itu tidak harus dengan menikah. Yang kedua, itu peranata pendidikan, yaitu di mana pendidikan seringkali diasosiasikan dengan pendidikan formal, seperti bersekolah, yang tentunya di sekolah kita itu diajarkan tentang pelajaran berperilaku baik. Dan ketiga, peranata ekonomi, yaitu sistem sosial tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kesejahteraan. Yaitu misalnya seperti di pasar, ya pastinya terdapat sistem dan nilai norma bagaimana kita berperilaku baik kepada pedagang dan pembeli. Keempat, yaitu peranata agama, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan dan kebenaran, yaitu misalnya dalam belajar agamanya ini tentunya di mana kita itu sangat diajarkan untuk menghimbau kita menghadap Tuhan dengan penuh keyakinan sesuai ajaran agama kita masing-masing. Ketiga, itu hakikat ilmu sosial, yaitu ilmu sosial yang merupakan ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan yang berlangsung dalam proses kehidupan dalam upaya menjelaskan bagaimana mengapa manusia berperilaku seperti apa yang mereka lakukan. Setiap ilmu sosial merupakan suatu disiplin ilmu yang merupakan suatu batang tubuh atau struktur ilmu pengetahuan atau body of knowledge atau structure of knowledge atau tentang suatu bidang. Setiap ilmu sosial yaitu sejarah, geografi, ilmu politik, ilmu ekonomi, sosiologi, dan antropologi yang memandang manusia dari sudut pandang dan menggunakan metode
kerja yang berbeda untuk memperoleh struktur ilmunya. Hakikat ilmu memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat yang reliable, valid, dan akurat. Artinya, usaha untuk memperoleh dan mengembalikan ilmu dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang memiliki keterandalan dan keabasan yang tinggi, serta penarikan kesimpulan yang memiliki akurasi dan tingkat signifikasi yang tinggi pula. Bahkan dapat memberikan daya prediksi atau kemungkinan suatu hal. Hanya ini yang saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya ini. Terima kasih.